Shalom, terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita masih bisa datang bersekutu di ibadah doa online pada saat ini. Kita percaya saat ini Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Tuhan akan memenuhi setiap hati kita. Mari saudara, kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita membawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan Yesus yang kita percaya. Haleluya, haleluya, Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah
benar-benar rindu kepadamu Bapa. Kerinduan kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Kami ingin selalu merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar berserah Tuhan. Ini setiap perkara kami. Ini segala kekhawatiran kami Bapa. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Karena ketika Engkau telah bertindak Bapa, tidak ada satupun dapat menghalangi kuasa-Mu berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika pintu sudah terbuka, tidak ada yang dapat menutupnya bagi kami. Ketika Engkau sudah mengangkat kami Tuhan, tak ada satu orang pun yang dapat merendahkan kami. Karena Engkau berkuasa di atas segala yang berkuasa di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berserah hanya kepadamu Bapa. Kami mau serahkan segala perkara kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Dia Allah yang memelihara hidupmu, Allah pemeliharaku.
terjadi dalam kehidupan kami. Engkau punya maksud yang indah Tuhan. Tak ada satupun rencanamu yang jahat dalam hidup kami. Amin, Yesus. Kau Bapa yang selalu memberi yang terbaik. Ketika kami mengimani Tuhan, ketika kami mengimani bahwa pertolongan kami datang dari-Mu Bapa, dan kami memperolehnya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami yang berserah kepadamu Bapa. Kami mau terus berjuang Tuhan. Berjuang melalui segala rintangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menyerah Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus beserta dengan kami. Tuhan Yesus ikut berjuang dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik. Kami tak akan menyerah Tuhan dalam keadaan apapun. Kami tahu ada Tuhan yang akan selalu menolong, yang akan selalu memberkati, yang akan selalu mencukupkan segala yang kami butuhkan. Allah penyembuh kami, Allah perlindungan kami, Allah sukacita kami. Kami tak akan menyerah Tuhan. Kami mau berjuang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ada rencana yang terbaik yang akan Dia beri. Tetap percaya, miliki iman yang teguh, dan engkau akan menerima Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Yesus, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan dengan penuh kerendahan hati saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat keadaan di sekeliling kami begitu mengecewakan Tuhan, kami tahu Engkau ada di samping kami, yang selalu menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat kami benar-benar tidak mampu lagi melewati semuanya, namun ketika kami mengimani setiap firman yang Engkau beritakan bagi setiap kami, kami memperoleh kekuatan Tuhan. Kami mau mengimani setiap firman-Mu Bapa, dan kami mau membawa segala persoalan kami di bawah kaki-Mu. Ketika kami tidak mampu, kami mau berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa doa kami, karena kekuatan kami saat ini adalah doa yang bisa kami bawa Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya, dan kami mengimaninya Tuhan. Kami mengimaninya.
Engkau selalu memberi telingamu untuk mendengar setiap doa, setiap seruan kami. Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau akan memperluas daerah kami. Engkau akan menguatkan kami Tuhan melewati semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu memandang ke depan, memandang salib-Mu Bapa. Bahwa kekuatan kami itu berasal dari-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebatnya kami Bapa, bukan karena kesucian kami, namun karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan
pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang berkuasa seperti Engkau. Allah yang selalu mengasihi dan selalu peduli atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang begitu dekat dengan kami. Allah yang tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berkuasa, yang akan mengubah, akan memulihkan hidup kami, akan memperkuat iman kami kepadamu Tuhan, dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Kau mengurapi setiap kami Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang selalu baru, senantiasa ada menyertai hidup kita. Saudaraku yang terkasih, kita mengucap syukur bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan menyiapkan Alkitab kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Saya tunggu saudara sekalian di rumah untuk bisa membuka ayat ini dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sudah menemukan semuanya? Nanti saya akan membaca ayat yang ke-9. Kemudian saudaraku yang terkasih di rumah bersama dengan saudari Novi bisa membaca ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman pada malam hari ini yaitu tentang doa Yabes. Doa yang begitu singkat namun sangat berkuasa. Saudara, setiap orang tua tentunya memiliki harapan yang baik atas nama yang diberikan kepada setiap anak-anaknya. Contohnya saudara, nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ada juga orang tua yang mungkin memberi nama Gideon yang artinya prajurit yang hebat. Atau juga ada orang tua yang memberi nama Petrus yang artinya batu karang. Harapan orang tua supaya anaknya memiliki iman yang teguh, seteguh batu karang. Namun saudara, beda dengan apa yang dialami oleh Yabes. Nama Yabes itu artinya sangat buruk saudara. Nama Yabes berarti kesakitan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudaraku yang terkasih, setiap wanita ketika melahirkan dengan kesakitan tentunya itu adalah sesuatu hal yang wajar saudara.
Karena sejak zaman manusia yang pertama, Adam dan Hawa, salah satu dari hukuman yang diterima oleh manusia, yaitu diantaranya wanita akan melahirkan dengan mengalami kesakitan. Tentunya hal ini normal dirasakan oleh semua wanita. Tapi mengapa saudara? Ibu Yabes seolah-olah ada makna khusus dari nama yang diberikan kepada anaknya yang artinya kesakitan. Saudara, Yabes itu merupakan anak yang kehadirannya tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dan saudara, bahkan kehadiran Yabes ini dianggap memberikan dampak yang buruk bagi anggota keluarganya. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang anak yang kehadirannya tidak diinginkan oleh orang tuanya. Seorang anak yang tertolak sejak awal. Bahkan saudara, masa kecil Yabes itu merupakan masa kecil yang tidak menyenangkan. Di mana dengan arti nama kesakitan, tentu mungkin dia dibully oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya. Dengan nama Yabes yang artinya kesakitan. Saudaraku yang terkasih, namun kita bisa melihat di balik kekecewaan, di balik kesedihan yang dirasakan oleh Yabes, di balik keputusasaan, kok aku dikasih nama seperti ini ya? Aku juga enggak mau dikasih nama seperti ini. Ada sebuah rasa kecewa, rasa kesedihan, rasa keputusasaan. Namun saudara, di balik kekecewaan yang dirasakan oleh Yabes saudara, justru disitulah Tuhan menumbuhkan iman Yabes. Saudara, perbuatan Allah yang luar biasa yang sering didengar oleh Yabes pada masa kecilnya. Dia mendengar bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa, yang menyertai umatnya turun-temurun. Hal itu membuat iman Yabes semakin bertumbuh saudara. Sehingga dalam ayat ini dikatakan mengapa Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa saudara? Tentu saja karena kedekatannya dengan Tuhan. Yabes menempatkan Tuhan dalam posisi yang terutama dalam hidupnya. Kedekatannya dengan Tuhan membuat Yabes semakin kuat dalam menghadapi kondisi yang sulit. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit? Mungkin kita tidak mengalami masa yang sulit seperti Yabes, tetapi masa-masa yang sulit seperti yang kita alami sekarang ini. Saudara, ketika kita dalam masa-masa yang sulit, apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Saudara, ketika kita semakin menjauh dari Tuhan, kita akan kehilangan kekuatan saudara. Tapi justru semakin mendekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang Tuhan berikan. Yabes dalam keputusasaannya, dalam penderitaan yang dia alami, dia tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yabes begitu dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang Yabes minta dari Tuhan? Ada 4 poin saudara, ada 4 poin yang Yabes minta kepada Tuhan. Yang pertama, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, Yabes telah mengenal Allah. Dia memilih untuk mempercayai Allah sepenuhnya saudara. Sehingga dalam ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Kenapa dia berani berseru kepada Allah yang dia sembah? Karena dia tahu Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah jauh dari dia. Dia tidak berseru kepada orang-orang di dekat dia. Karena mungkin mereka mengecewakan. Tapi hanya satu tempat dia berseru, yaitu kepada Allah yang berkuasa. Allah Israel, Allah yang dia sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menolong dia. Saudaraku, Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, ini adalah sebuah kata-kata iman. Dia seolah-olah sudah menerima berkat itu, padahal belum. Saudaraku, saudara tahu
bahwa lawan dari iman itu adalah fakta, kenyataan. Seringkali orang mengatakan, mana buktinya? Kamu bilang beriman, mana buktinya? Nah, seringkali saudara, lawan dari iman itu adalah fakta, kenyataan. Tetapi saudara, di sini Yabes bisa mengatakan dengan penuh iman di hadapan Tuhan bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang sanggup memberkati dia berlimpah-limpah. Dia bisa katakan dengan yakin bahwa hidupku tidak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi hidupku ditentukan oleh apa kata Tuhan. Allah yang menjamin hidupku, Allah yang menjamin masa depanku. Saudaraku yang terkasih, luar biasa saudara. Yabes dengan penuh iman, dia katakan, Tuhan akan memberkati aku berlimpah-limpah. Saudaraku, Yabes meminta berkat. Tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari esok, bulan depan, tahun depan, bahkan untuk generasi-generasi sesudahnya. Dia memohonkan berkat-berkat Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya dia tahu, supaya dia bisa memperkenalkan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, apakah kita sudah dengan penuh iman memohonkan berkat bagi generasi kita? Tuhan berkati generasiku dengan berlimpah-limpah, berkati anak cucuku dengan berlimpah-limpah. Saudaraku yang terkasih, kita memohonkan berkat yang dari Tuhan dengan penuh iman, seolah-olah kita sudah menerimanya. Ingat saudara, lawan dari iman adalah fakta. Mana buktinya? Tapi dengan iman kita bisa memohonkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Tuhan berkati keturunanku, berkati generasiku, berkati anak cucuku. Bahkan jadikan hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, Yabes rindu nama Tuhan dipermuliakan dalam generasinya. Demikian juga kita saudara, kita rindu melalui setiap hal yang kita terima, melalui anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang kita terima setiap saat saudara. Kita rindu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, doa Yabes yang kedua. Dia memohon supaya Tuhan memperluas daerahnya. Saudara, Yabes adalah seorang peternak. Dan tentu saja daerah yang luas itu sangat dibutuhkan bagi Yabes. Saudara, Yabes minta berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Dan untuk dapat menerima berkat yang berlimpah, dia butuh wadah yang luas untuk menerima berkat Tuhan. Makanya dia katakan, Tuhan, aku rindu Engkau perluas daerahku. Saudara, Yabes yakin bahwa doanya yang pertama itu sudah dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah, aku butuh wadah yang luas untuk bisa menampung berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku, Yabes belum menerima berkat Tuhan, tapi dengan penuh iman dia yakin seolah-olah dia sudah menerima berkat Tuhan. Kita akan membuka di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Mari saudaraku yang terkasih di rumah bisa membuka dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin saudara, luar biasa. Apa yang kita minta dan doakan, percayalah. Seolah-olah kita sudah menerimanya. Maka Tuhan katakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, kita perlu meyakini, mengimani apa yang firman Tuhan katakan. Yes, aku percaya. Tuhan, walaupun sekarang aku belum menerima jawaban, aku percaya. Sakitku telah disembuhkan oleh Tuhan. Aku percaya keluargaku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Aku percaya keuanganku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, ada kuasa lewat perkataan kita. Sebab itu perkatakan perkataan yang positif.
Jangan katakan, aduh kok sakit ya, aduh kok sulit ya, aduh kok seret ya kondisinya, aduh kok begini ya. Ada kuasa saudara lewat ucapan saudara, lewat perkataan saudara. Sebab itu katakan dengan penuh iman walaupun kita belum menerimanya. Aku percaya penyakitku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Aku percaya keluargaku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Aku percaya keuanganku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Aku percaya bangsaku, negeriku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kita imani dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan mengerjakan pemulihan lewat apa yang kita perkatakan. Saudaraku, doa Yabes yang ketiga. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Saudara, Yabes begitu yakin dengan penuh iman bahwa dia memiliki Allah yang berkuasa. Tangan Tuhan adalah tangan yang paling tepat. Tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Tangan Tuhan adalah tangan yang berkuasa. Sebab itu dia katakan, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka. Saudara, mintakan penyertaan Tuhan, mintakan perlindungan Tuhan atas keluarga kita. Saudaraku, memang banyak hal yang ada di sekitar kita. Ada malapetaka, ada kesakitan, ya, ada hal yang buruk. Pada masa pandemi ini mungkin kita khawatir, aduh bagaimana ya kalau keluargaku ini kena, ya, terpapar oleh COVID, bagaimana ya, dan seterusnya. Mungkin ada kekhawatiran, tapi ingat saudara, perkatakan doa Yabes ini. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka. Saudara, minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, sehingga seluruh anggota keluarga kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Bagi kita yang sakit, tetap percaya Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita. Amin. Saudaraku, doa Yabes yang terakhir. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku, pernyataan Yabes ini tidak hanya bicara tentang kesakitan secara fisik, tapi ini juga berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, Yabes tidak ingin menyimpan dendam terhadap orang-orang yang menyakiti dia, yang mengata-ngatai dia, mungkin yang membuli dia, ya kamu namanya penyakit, kesakitan ya. Itu kan ada rasa terluka ya saudara, kalau seseorang dikata-katain seperti itu, namamu kayak gini, kamu pasti sakit-sakitan ya. Ada rasa sakit hati saudara. Tapi Yabes memilih untuk tidak menyimpan dendam. Dia memilih untuk mengampuni. Sehingga dia katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, dia tidak memilih untuk sakit hati. Meskipun Yabes bisa sakit hati, tapi dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tidak mau sakit hati. Karena apa? Karena dia mau hidupnya beres di hadapan Tuhan. Dia mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Saudaraku yang terkasih, Yabes, dia membuang semua akar kepahitan. Dia membuang rasa sakit hati. Dia mau hidupnya beres di hadapan Tuhan. Saudara, pada masa-masa pandemi seperti saat ini, seringkali terkadang kita mudah sekali untuk emosi, mudah sekali untuk marah. Ingat saudara, ingat ya, kesakitan tidak akan menimpa aku. Intinya jangan memilih untuk sakit hati saudara, tapi pilihlah seperti apa yang dipilih oleh Yabes. Aku mau memilih untuk beres di hadapan Tuhan. Aku mau lepaskan pengampunan, aku tidak mau sakit hati. Karena hidupku adalah milik Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam masa-masa yang sulit ini jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah putus asa, jangan mudah kepahitan saudara. Karena itu akan menurunkan iman kita dan menurunkan imun kita. Iman dan imun ini harus berjalan bersama-sama saudara. Semakin iman kuat, imun kita semakin kuat. Tapi ketika kita mudah marah, mudah terpancing emosi, maka iman kita ini akan semakin turun dan tentu saja imun kita juga akan semakin turun. Saudara ingat,
Satu ayat yang luar biasa, ya, yang bisa menyembuhkan setiap sakit kita. Dalam Amsal pasal 17 ayat 22, ya. Saudara mungkin sudah hafal ayat ini, ya. Amsal 17 ayat 22. Mari saudara kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Saya dengan saudari Novi akan membacakan. Mari bersama dengan anggota keluarga kita bersama-sama baca ayat ini. Amsal pasal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin, saudaraku. Dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, mari bersukacita, bergembiralah. Kenapa saudara? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari bersukacita, mari buang segala akar kepahitan, mari buang segala persungutan, buang kekecewaan. Mari saudara, kita semua bangkit untuk bersukacita, untuk memuliakan Tuhan. Mari bersyukur karena anugerah Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau sampai sekarang saudara tetap ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa yang kita bisa syukuri saudara? Mari kita bangkit dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Mari bersukacita, jangan mudah marah, mari kendalikan emosi kita. Karena ketika kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosi, maka iman kita dan imun kita akan semakin menurun. Tetapi ketika kita bangkit dengan kekuatan yang dari Tuhan, bergembira, bersukacita, maka hati yang gembira itu akan menjadi obat yang manjur. Yang akan memberikan kekuatan bagi iman kita, yang akan memberikan kekuatan bagi imun kita. Saudaraku yang terkasih, di bagian akhir ayat ini, itu sesuatu hal yang luar biasa penting saudara. Di bagian akhir dari ayat ini dikatakan, dalam ayat yang ke-10, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin saudara. Allah mengabulkan permintaan Yabes. Kenapa saudara? Karena dia menaikkan doa dengan penuh iman. Meskipun dia belum melihat kenyataannya, namun dengan iman dia katakan, Allah pasti akan mendengar doaku. Allah akan menjawab setiap pergumulanku. Mari saudaraku yang terkasih, izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, izinkan Tuhan yang terus pegang kendali atas hidup kita. Mari dengan penuh iman kita akan menaikkan doa Yabes dalam pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup mendengar doa kita. Kalau Yabes dengan penuh iman dia katakan bahwa Tuhan pasti akan mendengar doaku. Mari saudaraku, bersama dengan anggota keluarga kita, mari kita bersahati bergandengan tangan. Karena dengan doa yang kita naikkan, bersahati dengan anggota keluarga kita, dengan penuh iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
tidak menimpa aku. Dengan penuh iman di hadapan-Mu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kiranya Engkau memperluas daerahku, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, pelindungan Tuhan selalu menyertai kami dan seluruh isi keluarga kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan memilih untuk putus asa. Kami tidak mau memilih untuk kecewa dengan kondisi yang ada sekarang ini Tuhan. Tapi kami mau memilih untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Kau. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Oh haleluya Yesus. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang berkarya, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab setiap seruan doa kami di hadapan-Mu. Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Engkau yang terus akan berkarya kepada setiap kami melalui doa-doa kami. Haleluya Yesus. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap orang-orang yang berjuang melawan COVID Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Oh Tuhan, Kau mengasihi mereka Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan doa mereka. Engkau jamah Tuhan mereka yang sedang berjuang melawan COVID ini Tuhan. Anugerah-Mu turun atas mereka di dalam nama Yesus. Setiap obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan, itu boleh mendatangkan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan bagi mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang berduka, yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang mereka kasihi. Kami percaya penghiburan dari Tuhan menyertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu tercurah bagi kehidupan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para tim medis, untuk para dokter dan perawat Tuhan. Mereka juga yang berjuang untuk menangani seluruh warga masyarakat. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang terpapar COVID Tuhan di dalam nama Yesus. Kekebalan tubuh yang tinggi menyertai para tim medis di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang diberikan kepada seluruh warga masyarakat Tuhan. Biarlah ini boleh berguna untuk menjaga kekebalan tubuh kami dari segala paparan COVID Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kekebalan tubuh yang tinggi Tuhan bagi seluruh warga masyarakat Tuhan, sehingga penyebaran virus ini boleh dihambat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa kami. Kau berkati mereka Tuhan, para pemimpin bangsa kami. Mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dari pemimpin mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan hikmat-Mu Tuhan dalam mengambil keputusan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Oh haleluya, Engkau jamah, berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan biarlah seluruh warga masyarakat boleh mendukung setiap keputusan dari pemerintah. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa setiap
setiap kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mendemo pemerintah Tuhan. Engkau mengampuni mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kau sadarkan mereka Tuhan bahwa dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini kami boleh bersehati, kami boleh saling mendukung setiap keputusan pemerintah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri Tuhan yang berjuang juga untuk mengatur keamanan di bangsa kami Tuhan. Juga untuk mengatur seluruh warga masyarakat di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau sertai Tuhan para TNI Polri Tuhan. Sehingga mereka dapat berjaga-jaga bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh warga masyarakat yang mungkin tidak tertib Tuhan, yang mereka mungkin acuh tak acuh Tuhan dalam menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Kau mengampuni dosa mereka Tuhan, sadarkan mereka Tuhan supaya mereka seluruh warga masyarakat tetap menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan di dalam nama Yesus. Sehingga dengan dukungan seluruh warga masyarakat Tuhan, penyebaran COVID ini boleh dihambat Tuhan, bahkan boleh terhindarkan Tuhan dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan Kau memberkati, berkati, sadarkan, jamah hati seluruh warga masyarakat sehingga mereka boleh menjadi warga masyarakat yang taat kepada aturan pemerintah. Oh haleluya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani, berkati mereka Tuhan. Engkau pelihara mereka Tuhan di masa-masa pandemi ini. Bahkan Kau memberkati setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hambamu Tuhan. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami seluruh umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pada masa-masa pandemi ini kami boleh semakin teguh di dalam pengiringan kami akan Engkau. Iman kami boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati seluruh umat Tuhan. Bahkan kalau mungkin ada perselisihan dalam anggota keluarga kami, Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama bersehati Tuhan untuk berdoa di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, berikan sukacita bagi kami dan seluruh anggota keluarga kami. Karena kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat. Berikan sukacita, berikan hati yang mau bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menjagai kami dan seluruh isi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kondisi alam dan cuaca di bangsa kami. Engkau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa atas alam. Engkau mengendalikan kondisi alam dan cuaca di bangsa kami sehingga tidak menimbulkan bencana alam. Di dalam nama Yesus Engkau berkarya Tuhan atas bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami dari segala keterpurukan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-sama seluruh umat-Mu, ketika kami bersehati, merendahkan diri, berdoa di hadapan-Mu dan berbalik dari jalan kami yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga. Engkau akan mengampuni dosa kami, Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin dengan iman pemulihan akan terjadi atas negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mengasihi bangsa kami, Kau mengasihi negeri kami Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan atas bangsa kami, hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan atas bangsa kami. Terus berkarya atas bangsa kami, kerjakan pemulihan atas bangsa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu mengasihi kami. Amin. Dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Kau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Sebab itu ajar setiap kami. Amin. Untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Karena Kau teramat sangat baik dalam hidup kami.
kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Kau rela mengorbankan hidup-Mu untuk kami, Tuhan. Manusia yang berdosa ini. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tapi ajari kami supaya kami boleh memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu. Karena begitu luar biasa kebaikan Tuhan bagi kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap seruan doa kami yang kami naikkan dengan penuh kesungguhan hati di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus. Mari kita naikkan pujian kita kembali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Jadikan doa ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita percaya Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita naikkan pujian ini kembali, dan nanti doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan di ibadah doa malam kami yang kami lakukan pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang pada saat ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerinduan hati untuk membangun iman kami, untuk merendahkan diri kami bersyafaat bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi kondisi yang ada saat ini. Engkau kiranya mendengarkan setiap seruan umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang campur tangan, dan seperti apa yang dilakukan oleh Yabes, dia mengimani setiap apa yang didoakan kepada Engkau. Meskipun mungkin pada saat ini Tuhan belum kami lihat, tapi kami percaya Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan terus berkarya. Engkau akan mengerjakan yang terbaik, yang lebih baik di dalam setiap kehidupan kami.
Karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kami. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu adalah yang terindah dan terbaik di dalam setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya. Teguhkan setiap umat-umat-Mu, memberkati setiap iman mereka. Engkau yang membangkitkan, membangun setiap iman mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang melihara iman kami, Tuhan yang menjagai setiap panggilan kami, agar kami tetap ada di dalam panggilan-Mu, kami tetap ada di dalam jalan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau pakai setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, melalui media-media yang ada Bapa. Tuhan kiranya memberkati, sehingga setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mengikutinya Tuhan beroleh kasih karunia Tuhan, beroleh pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah doa malam ini. Mungkin mereka saat ini sedang sakit. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Yesus, mereka menjadi sehat, mereka menjadi kuat, mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan, kami juga memberkati setiap para dermawan yang punya hati untuk memberkati setiap warga masyarakat yang kesusahan. Memberkati untuk tempat-tempat pelayanan kesehatan, untuk rumah sakit darurat Bapa. Engkau yang memberkati setiap kebaikan hati mereka. Bahkan para relawan-relawan medis, Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya berkat perlindungan Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, bahkan karya-Mu yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi dan tergenapi di dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah doa malam pada saat ini. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu semua. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, dan jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah bersama dengan keluarga yang melakukan ibadah doa malam bersama. Mari tetap semangat, jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena lewat doa ada karya Tuhan yang Dia akan nyatakan bagi kita. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, tetap kuat, tetap semangat. Engkau pasti sembuh, engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami terus berdoa buat saudara, sehingga setiap saudara yang sakit ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan juga bagi setiap umat-umat Tuhan, mari bagikan link ini kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga melalui ibadah doa malam juga mereka juga bisa mengikutinya. Dan dengan saudara bisa berbagi kepada mereka, saudara sudah menjadi berkat, juga menolong mereka, sehingga di dalam menghadapi situasi seperti ini, mereka juga bisa mendapatkan bekal makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan dengan doa yang ada, mereka juga boleh dikuatkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk kita bisa melakukan ibadah doa malam bersama. Dan kita akan bertemu nanti pada hari Minggu di dalam ibadah online yang kita akan jalankan, yang akan kita ikuti bersama-sama. Kiranya melalui ibadah dan doa kita secara online,
Meskipun kita nggak bisa bertemu, tetapi mari kita terus berupaya untuk membangun rohani kita. Meskipun situasinya terbatas saat ini, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Mari ingatkan saudara yang lain, ingatkan anggota keluarga kita yang lain. Tetap semangat, hati yang gembira adalah obat. Dan kami dari tim pelayan mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.